Hai teman-teman sebangsa dan setanah air, seluruh pelajar di Nusantara. Jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MeTV. Di video kali ini kakak akan mendukung untuk adik-adik belajar terus dari rumah ya. Nah, di sini kita akan belajar latihan soal aplikasi turunan trigonometri. Di video ini ada 3 soal yang akan kakak bahas. Pastikan kamu ikuti setiap soal dengan baik sampai ketiga nomor ini selesai dibahas supaya kamu dapat mengerti dengan baik. Dan ada beberapa video pendukung materi ini ya yang akan kakak taruh di deskripsi video ini. Jadi alangkah baiknya sebelum adik-adik melihat pembahasan ini, adik-adik melihat video di deskripsi terlebih dahulu sebagai pendukung dari materi ini. Oke, yang pertama kita akan bahas diketahui fungsi Y sama dengan 3 cos 2 cos kuadrat dari 2x plus pi per 4 dengan pi nya ini dari 0 sampai 2 pi. Pi ini kita bisa berubah di dalam 180 ya, pi nya sama dengan 180. Jadi kita bisa buat nanti ini jadi pi per 4, 180 bagi 4, 45 ya. Untuk menentukan titik stasioner, ini caranya mudah, yaitu tinggal yang pertama kita cari turunannya terlebih dahulu, Y aksennya ya, Y aksen dari kurvanya. Kita cari turunan dari Y sama dengan 3 cos kuadrat X ini, cos kuadrat 2X plus pi per 4 ini. Untuk materi turunan juga nanti akan kakak taruh di deskripsi video ini ya, materi turunan trigonometri. Nah, untuk soal ini cara turunannya seperti ini. Pangkatnya 2 dikali 3 jadi 6 ya. 6 cos 2x plus pi per 4 nya langsung kita ganti saja ya dengan 45 ya, 45 derajat. Kemudian dikali, nah ini dikali sama, kan pangkatnya kita sudah turunkan dikali 3, lalu cosnya juga harus diturunkan ya. Turunan dari cos itu negatif sin, negatifnya kakak tulis di depan saja, negatif sin 2x plus 45 derajat ya, pi per 4 itu 45 derajat, lalu masih dikali lagi sama turunan yang di dalamnya 2x plus pi per 4. Turunan dari 2x itu 2 ya. Ini turunan aljabar yang di dalam ya. Nanti kakak juga taruh link video tentang turunan aljabar 2. Nah kemudian setelah ini kita bisa sederhanakan ya, ya aksennya jadi 2 cos, ini kan sama nih. Ingat rumus ini gak adik-adik? Sin A cos A, 2 sin A cos A ini bisa dibuat jadi sin 2A ya. Berarti ini anggaplah ini sebagai A, ini sebagai A. 2 sin A kali cos A ini bisa dirubah jadi sin 2A, 2 kali A, berarti 2 kali ini ya. Ini jadi 4x plus 45 kali 2, 90. Seperti itu ya. Ini kalau kakak tulis begini deh, sin 2x plus 45 dikali cos 2x plus 45 ini menjadi sin 2 dikali 2x plus 45, maka ini menjadi 2 sin 4x plus 90 ya. Nah inilah hasil turunannya. Kemudian bagaimana kita mencari titik stasioner kurvanya? Cara mencari titik stasioner kurva mudah sekali, tinggal Y aksen sama dengan 0. Ini syarat mencari titik stasioner. Ya sudah, tinggal kita buat turunannya kan min 6 sin 4x plus 90. Ini kita tinggal buat sama dengan 0. Jadi menggunakan konsep ini untuk mencari titik stasioner. Kemudian tinggal kita selesaikan persamaan ini. Nah, persamaan ini kita menggunakan prinsip persamaan trigonometri.
Untuk itu adik-adik harus memahami persamaan trigonometri. Di deskripsi juga kakak taruh nanti link video persamaan trigonometri. Sin 4x ditambah 90 ini sama dengan 0 dibagi min 6. Itu 0 ya, seperti ini, 0. 0 dibagi negatif 6 kan tetap 0. Nah, kemudian ini bisa kita buat sin 4x tambah 90. Sinus yang nilainya 0 kan sin 0 derajat ya. Sin 0 derajat ini nilainya 0. Nah, ini menjadi persamaan sin. Ingat rumus persamaan sin, ini kakak hapus dulu. Rumus persamaan untuk sin, ini kalau ada sin x sama dengan alfa, sama dengan sin alfa, maka x-nya ini bisa ditulis dalam bentuk alfa plus k kali 360, atau bisa ditulis x sama dengan 180 min alfa plus k kali 360, dengan k-nya itu bilangan bulat ya. Bisa negatif 1, negatif 2, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 0, k-nya itu ya. Nah, persamaannya seperti ini. Maka kalau sudah dapat persamaan sin dalam bentuk seperti ini, kita tinggal menggunakan rumus ini. Yang jadi x-nya berarti di sini 4x plus 90 ya. Kita akan buat di sini, kita lanjutkan saja di sini. Ini berarti untuk yang pertama x sama dengan alfa plus k360 ya. Yang jadi x-nya di sini 4x plus 90 sama dengan alfanya itu berarti 0 derajat ya. 0 derajat plus k kali 360. Nah, di sini baru kita cari nilai x-nya ya. Kita sederhanakan dulu persamaan ini ya. 4x ini pindah jadi negatif 90 plus k kali 360, lalu kita bagi 4. Jadi x sama dengan min 22,5 ditambah k kali 90. Maka kita tinggal jabarkan. Kalau k-nya ini 1 ya, kalau k-nya 0 kan nggak bisa ya. Kalau k-nya 0 ini jadinya k kali 90 0. Ini jadi negatif 225. Sedangkan x-nya mulai dari 0 sampai 360 ya. Ini x-nya dari 0 sampai 360. Berarti k-nya kita mulai dari 1. Maka didapat kalau k-nya 1 kan 1 kali 90 kan 90 dikurang 225. Maka akan didapat x-nya 67,5. Lalu untuk k-nya 2, berarti kita dapat x-nya 2 kali 90 kan 180 ya. 180 dikurang 22,5. Nah, dapatlah 157,5. Terus untuk k-nya 3. 3 kali 90 270 dikurang 22,5. Maka dapatlah 247,5. Terus untuk k-nya 4. X-nya sama dengan 4 kali 90 kan 360 dikurang 225, itu dapatlah 337,5. Kalau k-nya 5 nggak bisa ya, karena kalau k-nya 5 dia hasil x-nya akan lebih dari 360, sedangkan x-nya dibatasi dari 0 sampai 360. Berarti kita menggunakan satunya lagi, yang ini, yang sebelah sini. Ini untuk x-nya itu yang ini ya, yang sebelah sini. Ini x, ini sebagai alfanya, ini sebagai seolah-olah sebagai x-nya, ini sebagai alfa. 4x plus 90 sama dengan 180 kurang alfa, 180 kurang 0 plus k kali 360. Lalu kita sederhanakan dulu ini. 4x sama dengan 180 kurang 90, 90 ya, plus k kali 360. Lalu kita bagi 4. Di x sama dengan 22,5 plus k kali 90. Lalu kita buat lagi.
Kalau K-nya 0, K-nya itu kan bilangan bulat ya, boleh 0 ya berarti. Kalau K-nya 0 berarti kita akan dapat X-nya 22,5. Kalau K-nya 1, maka kita akan dapat X-nya 90 dikurang 22, ditambah ya, ini plus ya, 90 ditambah 22,5 yaitu 112,5. Kalau K-nya 2, 90 kali 2 180. 180 ditambah 22,5 menjadi 202,5. Lalu kalau K-nya 3, berarti X-nya didapat 292,5. Kalau K-nya 4 nggak bisa ya, karena 4 kali 90 kan udah 360, ditambah ini akan lewat dari 360. Berarti kita akan dapat X-nya ini nih semua. Nah, karena dia yang A ini mintanya titik stasioner kurva, ingat titik itu berarti kan X, Y. Nah, berarti kita harus cari Y-nya berapa nih ya untuk masing-masing kurva ini ya. Y-nya berapa. Nah, cara mencari Y-nya bagaimana? Cara mencari Y-nya tinggal kita substitusi saja ya ke kurvanya. 67,5 berarti waktu X-nya 67,5, Y-nya berapa? Masukin ke sini. Kita hitung satu-satu ya. Untuk X 67,5, X sama dengan 67,5. Kita hitung berarti ini kita hapus dulu ya biar muat ya. Kita hapus dulu. Ini ada X-nya ada 8 ya. Kita hapus dulu. Kita tulis X yang kita dapat tadi. X-nya yaitu 22,5. Kita urutin ya dari yang terkecil. Ini. Terus ada untuk X yang langsung aja kita hitung deh. Untuk X 225 berarti Y-nya berapa? 3 cos 2. Ya, 3 cos 2 dari 2X. Nah, ini 2X plus Pi per 4. Tinggal kita hitung ini nilainya. Y sama dengan 3 cos kuadrat 2X. 2 kali 225 ya. 2 kali 22,5 tambah Pi per 4 itu kan 45. Ini jadi 3 cos kuadrat dari 45 ditambah 45 jadi 90 ya. 90 kuadrat. Cos 90 itu nilainya 0 ya. Jadi 3 kali 0 maka akan didapat 0. Nah, berarti titik stasionernya yang untuk X 22,5 kita dapat 22,5,0. Ya, ini X-nya, ini Y-nya. Terus berikutnya untuk X 67,5. Ya, Y-nya berapa nih? Tiga kali cos 3 dikali cos kuadrat dari 2 dikali 67,5 ditambah 45. Nah, ini berarti dapat Y-nya 3 cos kuadrat 67,5 dikali 2 dikali 2 lalu ditambah 45. Maka akan didapat cos 180.
cos 180 itu negatif 1 ya, negatif 1. Negatif 1 berarti ini karena dikuadratin jadi positif 1. 3 kali negatif 1 kuadrat jadi positif 1 nih. Nah ini jadi 3 ya. Berarti didapat 67,5. Ini titik yang 67,5 sama koma 3 ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Atau di sini titik komanya pakai titik juga boleh ya. Kita biar bedain. 22,5,0 artinya titiknya seperti ini. Terus kemudian yang tadi habis 67,5, yang berikutnya X-nya 112,5. Berarti Y-nya sama dengan, ini masih yang A ya, karena kita sedang mencari titik stasionernya. Y sama dengan 3 cos kuadrat dari 2 dikali 2X. X-nya itu 112,5 ditambah pi per 4 itu 45. Maka ini akan didapat 3 cos kuadrat. Nah ini 112,5 dikali 2 lalu hasilnya ditambah 45, maka akan didapat 270. Cos 270 itu nilainya 0 ya. 3 kali 0 kuadrat. Nah ini sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, untuk X sama dengan 157,5 ya, 157,5. Y sama dengan 3 cos kuadrat 2 dikali 157,5 ditambah 45. Maka ini akan didapat 3 cos kuadrat dari 157,5 dikali 2 lalu ditambah 45, maka akan didapat cos 360 ya. Nah, cos 360 ini 1 ya, dikuadratin jadi dapatnya 3. Nah kalau kita lihat polanya, ini titiknya kita belum tulis ya, 112,5,0. Ini titik stasionernya. Yang ini 157,5,3 ya. X-nya segini, Y-nya segini. Ini titik stasionernya. Nah kalau kita lihat polanya ini kan berurutan ya, 0, 3, 0, 3. Nah berarti untuk seterusnya kita bisa simpulkan pasti akan sama nih ya. Kita tidak perlu hitung lagi. Kalau mau hitung caranya seperti ini ya. Berarti untuk yang seterusnya pasti ini habis 3, 0 lagi nih. 157, habis itu berikutnya sudutnya yang kita dapat tadi yaitu 205 ya, 202,5. 202,5 ini koma 0 nih pasti gitu ya. Terus yang berikutnya lagi habis 202,5 yaitu 247,5. Ini komanya kita pakai titik, koma 3 pasti ya. Kalau adik-adik ragu, adik-adik bisa hitung lagi seperti ini caranya, masukin X-nya ke sini ya untuk mencari Y-nya. Kemudian yang berikutnya yaitu habis 247 tadi 292,5 ya. Ini berarti 0, selang-seling dia 03, 03 kalau kita lihat polanya. Kemudian habis 292,5 337,5.
maka ini 337,5,3. Nah, jadi jawabannya titik stasioner kurva itu ini, dan ini ada 8 ya, sesuai yang X yang kita dapat ada 8, maka Y nya juga ada 8. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang B. Yang B, interval fungsi naik. Nah, di mana dia naik? Caranya begini. Pertama, x yang kita dapatkan tadi itu kita tulis di dalam garis bilangan. Ya, kita buat di dalam garis bilangan seperti ini. Dengan batas paling ujungnya itu 0 ya. 0 sama 360. Kemudian angka yang kita dapat tadi kita masukkan ke sini. Dua 2,5 terus 67,5 terus kemudian ada 112,5 terus ada 157,5 terus kemudian ada 202,5 terus kemudian ada 247,5 terus 292,5 337,5. Nah, ini kejauhan ya. Kita cukup sampai di sini aja 300-nya. 360. Seperti ini. Ini kita bisa hapus saja yang sebelah sini. Kita buat garis bilangan seperti ini. Nah, di sini ada yang bulat kosong, ada yang bulat penuh nih ya. Nanti kakak akan jelaskan kenapa seperti ini. Kalau ini sih yang bulat kosong sama bulat penuh karena di sini ada sama dengannya ya. Tapi ini harus dicek nanti di turunannya ya. Nah, ini untuk menentukan dia naik atau dia turun, itu prinsipnya turunan pertamanya ini kalau dia negatif, lebih kecil dari 0 negatif, maka dia turun gitu. Kalau f aksen x lebih besar dari 0, maka dia naik. Prinsipnya seperti itu ya. Tadi kan kita sudah dapat turunannya. Turunannya yaitu min 6 sin 4x plus pi per 2 ya. Turunannya 2x pi per 2. Seperti ini. Nah, sesudah kita dapat turunannya segini, maka yang berikutnya kita tinggal ini 4x ya turunannya tadi. Min 6 sin 4x plus pi per 2. Maka yang berikutnya tinggal kita menentukan plus minusnya untuk setiap daerah ini ya, yaitu tinggal memasukkan angka saja yang ada di sini. Misalkan yang di antara 0 sama 225 ada angka berapa? Ada angka 10 ya. Coba kita masukkan x nya 10 ya. Kalau untuk x nya 10 kan ini menjadi min 6 dikali sin 4 dikali 10 ditambah pi per 2 itu kan 90 ya. 90. Nah, kalau kita lihat 90 ditambah 4 kali 10 kan 40. 90
kali 40 kan 120 ya, 120. Maka min 6 sin 120 ini sama dengan negatif. Kenapa? Sin 120 nya itu dikuadran 2, sin itu dikuadran 2 positif, dikali negatif 6, pasti hasilnya negatif. Nah di sini hasilnya negatif ya, di sini hasilnya negatif. Lalu kita harus uji nih yang di pas di 0, kan di 0 nggak kita dapatkan dari persamaan trigonometri tadi ya. 0 itu sama 360 di batas ya. Berarti ini kita harus cek nih 0 di 0 dia negatif atau positif. Min 6 sin 4 kali 0 ditambah 90. Ini sama dengan min 6 sin 90. Nah ini sin 90 positif dikali negatif. Oh berarti di 0 dia negatif. Nah karena ini cuma persamaan sin nih, cuma sin, maka ini pasti tandanya selang-seling nih, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah ini pasti sama nih, ini negatif, di sini juga negatif ya, seperti ini karena biasanya simetris. Karena kurva trigonometri bentuknya begini, dia akan simetris, di sini akan sama ya dengan di ujung-ujung. Nah kemudian setelah kita dapatkan tandanya, bagaimana kita menentukan di mana dia naik, di mana dia turun. Ingat, dia turun waktu X-nya negatif. Ya sudah, kita tinggal lihat yang negatif. Oh yang negatif ini, berarti yang negatif yang turun ya, interval turun ya, ini interval turun. Nah interval turunnya berarti dia di untuk X yang kurang dari 22,5. Nah ini nggak ada sama dengannya karena di syarat kurang dari 0, nggak ada sama dengannya ya, maka 225 nya tidak pakai sama dengan. Terus kemudian karena ini dibatasi sampai 0, maka kita bisa tulis seperti ini ya, dari 0 sampai 22,5 seperti itu. Ini nggak ada sama dengannya, ini ada karena di soal ada, dan pas kita uji dia hasilnya negatif, berarti 0 termasuk turun di 0 ya, seperti itu. Kemudian yang mana lagi yang negatif? 67,5 sampai 112,5. Kemudian yang negatif ini ya, 157,5. Ini nggak ada sama dengannya, sampai 202,5. Terus yang negatif yang ini 247,5 sampai 292,5. Kemudian dari 337,5 sampai 360. 337,5 X sampai 360. Ini ada sama dengannya karena kita ini bertanda negatif pas di 360. Kalau ini tidak boleh ada sama dengannya karena di syarat ini tidak ada sama dengannya ya. Dan X ini kan kita dapatkan dari persamaan turunan ini sama dengan 0. Berarti kalau ini ada bulat penuhnya, ini jadi sama dengan ya. Dan ini tidak ada sama dengan di rumus. Oke, kemudian yang interval naiknya, yang dia naik ya cari yang positif. Ya, itu dari 22,5 X sampai 67,5. Terus 112,5 sampai 157,5. Kemudian 202,5 sampai 247,5. Kemudian yang positif lagi 292 ya, 0,5 sampai
337,5 seperti ini. Inilah dia interval naik, interval turun, interval naik seperti itu. Nah, kalau kita pengen rubah dalam bentuk pi boleh saja ya. Nah, ini kan soalnya dalam bentuk pi. Bagaimana sih cara merubahnya dalam bentuk pi? Yang daerah ini caranya gampang ya. Tinggal misalkan 225 pengen dirubah dalam bentuk pi. Ini kan derajat nih. Tinggal 22,5 pi 22,5 tinggal dikali saja pi terus dibagi 180 derajat. Maka ini akan didapat nanti 1/8 pi gitu ya. 22,5 bagi 180 kan 1/8 pi. Seperti itu. Nah, semuanya kalau pengen dirubah ke dalam bentuk pi, caranya seperti ini. Oke, yang berikutnya sekarang kita akan menentukan yang bagian B sudah selesai ya. Bagian B sama C sudah selesai. Dia naik, ini berarti yang bagian B-nya nih ya. Ini bagian B-nya dia naik, ini bagian C yang dia turun. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya dia mau menentukan titik maksimum dan titik minimumnya. Titik maksimum dan titik minimumnya. Sudah, langsung kita ini kita hapus dulu. Yang D ya, yang D dan yang E. Kita cari saja untuk X-nya kan kita dapat tadi 22,5 ya. 22,5 kita cari saja Y-nya berapa nih, karena dia nanya titiknya kan. Y-nya berapa, cara-caranya gimana? Masukin saja ke sini ya. Ke Y-nya 3 cos 2x plus pi per 4 ya. Pi per 4 ini pi per 4 tadi kita sudah hitung ya. Ini akan didapat tadi kita sudah hitung, ini hasilnya 0 ya kalau nggak salah. Kita hitung lagi aja. Y sama dengan 3 cos kuadrat 2 kali 22,5 tambah 180 bagi 4, 45. Ini 45 tambah 45, 90 ya. 3 kali cos kuadrat 90. Ini kan cos 90 kan 0 ya. 3 kali 0, ini 0. Maka tadi kita sudah dapat titik-titiknya itu kan di 22,5,0 ya. Nah, kita tinggal tulis aja yang dia maksimum. Maksimum tentu yang Y-nya lebih besar ya. Tentu yang Y-nya yang lebih besar. Nah, yang Y-nya yang lebih besar tadi itu ya, kalau kita buat 67, ini yang D ya. 67,5,3 ini maksimum. Terus kemudian yang 157,5,3. Terus kemudian yang 247,5,3. Ini komanya kita pakai titik yang di sini ya. Terus 337,5,3. Nah, ini yang titik maksimumnya ya, atau bisa dibilang maksimum lokal ya ini. Terus kemudian yang E, titik minimumnya, tentu yang Y-nya lebih kecil, 22,5,0, yang Y-nya 0 ya. Terus tadi 112,5,0, komanya kita pakai titik. Terus 202,5,0, terus 292,5,0. Sudah ya, pas ada 4 gitu. Ini ada koma lagi ya. Lebih bagus kalau kamu menyelesaikannya kamu rubah aja ke dalam bentuk pi ya. Ini 1/8 pi, 0 biar lebih bagus penulisannya ya.
seperti itu. Ini cara merubahnya ya seperti yang tadi. 112,5 pengen dijadikan ke dalam bentuk pi, yaitu tinggal 112,5 dikali pi bagi 180, maka ini akan didapat 112,5 jadi 5/8 pi ya, seperti itu. Jadi ini bisa ditulis 5/8 pi, 0 dan seterusnya seperti itu. Nah sekarang bagaimana kita bisa tahu dia maksimum atau minimum ya? Ini kan kita lihat dari y-nya aja langsung. Oh y-nya lebih tinggi 3 nih, berarti ini yang maksimum, ini yang titik yang minimum nih. Tadi juga di garis bilangan sebenarnya kita bisa tahu nih ya, di garis bilangan kan tadi ini 0 negatif di sini ya, terus di 22,5 ini negatif, ini positif tadi ya. Nah kalau habis negatif positif, ini kan artinya di negatif dia turun, terus ketemu positif dia naik kurvanya ya, berarti di sini akan didapat titik minimum, maka di 22,5 itu gitu ya. Kalau habis positif, terus yang berikutnya kan 67,5 ya, di sini negatif. Nah, artinya di sini dia naik terus ketemu stasioner, dan di negatif dia turun. Nah, artinya kan kalau dia habis naik terus turun, berarti yang didapat akan titik maksimum gitu. Bisa juga dilihat seperti itu. Berarti ini titik maksimum di 67,5, maka di 67,5 dia maksimum nih ya, di bagian D dia maksimum. Ini titik minimum seperti itu. Oke, nomor 1 kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva y sama dengan sin x melalui titik ini. Nah, ini mudah ya untuk soal yang nomor 2. Kurvanya ini y sama dengan sin x. Persamaan garis singgung itu kan berupa persamaan garis lurus ya. Jadi rumusnya cuma y sama y min y1 sama dengan m x min x1. Ini y1 ya. Y min y1 sama dengan m x min x1. Yang jadi y1 sama m, yang jadi x1 sama y1 nya itu yang mana? Yang titik yang dilalui garis singgungnya. Ini x1, ini y1. Berarti yang kita butuhin cuma nilai m-nya. Ya, bagaimana mencari nilai m? Nah, di sini rumusnya. Nilai m itu bisa didapat dari turunan pertama atau ini dia pakai y ya, bukan pakai x. Y aksennya ini sama dengan m turunannya. Sudah, untuk mencari m-nya tinggal kita turunkan saja ini. Y aksen ini kan sama dengan m. Turunan dari sin itu cos x. Nah, kita tinggal masukkan cos. X-nya berapa? X-nya di sini. Di pi per 6. Pi per 6 itu kan sama dengan 30 derajat ya. 180 bagi 6. 30 derajat. Nah, cos 30 derajat ini 1/2 akar 3. Sudah kita dapat M-nya, titiknya ada, tinggal masukkan ke rumus ini. Kita tinggal hitung. Y min, Y1-nya setengah. Sama dengan M-nya setengah akar 3. X dikurang X1-nya pi per 6. Oke, ini jawabannya. Ya, selesai sampai di sini. Kalau pengen dibuat jadi Y sama dengan, ya tinggal kita pindahkan saja ini. Y sama dengan, ini kali masuk dulu, jadi 1/2 akar 3X. Ini kali masuk ke sini, jadi negatif 1/12 akar 1/12 pi akar 3 ya. Seperti ini, lalu negatif setengah, jadi tambah setengah. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke nomor 3 ya. Ini kita hapus. Kita lanjut ke nomor 3.
Diketahui kurva Y sama dengan cos 2X plus Pi per 3. Pi-nya ini dari 0 sampai 2Pi. Tentukan interval kurva cekung ke atas sama cekung ke bawah. Terus kita disuruh tentukan titik beloknya. Nah, ini caranya mudah ya. Tinggal kita menentukan cekung ke atas atau cekung ke bawah, kita tinggal F double aksen. Nah, turunan kedua ya. Turunan keduanya ini kalau lebih besar dari 0, ini dia kita dapatkan cekung ke atas. Kalau F double aksennya kurang dari 0, kita akan dapatkan cekung ke bawah. Kalau F double aksennya sama dengan 0, kita akan dapatkan titik belok. Nah, melalui rumus ini kita perlu mencari turunan kedua dari kurva ini. Oke, yang pertama Y sama dengan cos 2X plus Pi per 3. Kita turunkan sekali dulu. Turunan cos itu minus sin ya, turunan cos minus sin. Minus sin 2X plus Pi per 3 langsung kita ganti saja dalam bentuk derajat, 60 derajat. 180 bagi 3 ya. Terus kemudian turunan dari 2X plus Pi per 3. Nah, turunan dari 2X kan 2, berarti ini harus dikali 2. Ya, seperti itu. Nah, ini turunan pertamanya. Setelah dapat ini, kita turunkan sekali lagi. Min 2 kita tulis dulu, min 2 ya. Turunan dari sin itu cos 2X plus 60. Lalu ingat yang namanya turunan harus dikali sama turunan dalamnya lagi. Turunan 2X plus 60 itu 2. Nah, maka ini bisa ditulis Y double aksennya sama dengan min 4 cos 2X plus 60. Seperti ini ya, ini bukan kali ke sini ya, karena ini begini ya, kita kurung dikali ini kan turunan sinnya ini, terus dikali sama turunan yang di dalamnya. Nah, setelah kita dapat turunan kedua, kita cari titik-titiknya terlebih dahulu ya, cari titik-titiknya terlebih dahulu dengan cara kita samakan dengan 0. Min 4 sama dengan min 4 cos 2X plus 60 sama dengan 0, maka cos 2X tambah 60 sama dengan 0 ya. 0 bagi min 4 kan tetap 0 ya, seperti ini. Terus kemudian kita menggunakan persamaan trigonometri lagi ya. Bagaimana persamaan trigonometri untuk cos? Nah, persamaan trigonometri untuk cos ya seperti ini. Cos ya, cos X sama dengan cos alfa, maka X nya plus minus alfa plus K kali 360 seperti ini. Nah, dari sini kita bisa buat dia menjadi cos 2X plus 60. Di sini kan harus cos ya, cos alfa. Nah, cos yang nilainya 0 itu cos 90 ya, cos yang nilainya 0 cos 90. Nah, kemudian kita tinggal selesaikan menggunakan rumus ini. Berarti 2X plus 60 sama dengan 90 plus K kali 360. Ini yang pertama. Maka kita akan dapat X-nya ini kita sederhanakan. 2X sama dengan 90 kurang 60 kan 30 ya. 30. Lalu ini plus K dikali 360. Lalu ini kita bagi 2 semua. X, kalau kita bagi jadi 2, X sama dengan 15 plus K dikali
180. Maka kita akan dapat untuk K-nya 0, maka akan didapat X-nya 15. Untuk K-nya 1, maka akan didapat X-nya 195. Kalau K-nya 2, ini udah lewat dari batas ini ya. Ini aja 2 kali 180, 360. Udah lewat dari batas yang ditentukan. Kemudian yang satunya lagi, yang minus, yang negatif. 2X plus 60 sama dengan minus 90 plus K kali 360. Maka ini akan didapat 2X sama dengan minus 90 sama 60 jadi minus 150 plus K kali 360 bagi 2. X sama dengan negatif 75 plus K kali 180. Maka untuk K-nya 0 nggak bisa. Kalau untuk K-nya 0 ini akan negatif 75. Melewati batas ini ya. Karena batasnya dari 0 sampai 360 saja. 1, kalau K-nya 1 maka ini jadi 180 kurang 75. Maka didapat X-nya 105. Terus untuk K-nya sama dengan 2, maka X-nya akan didapat 285. Kemudian setelah ini kita tinggal menghitung kurva ini cekung ke atas atau cekung ke bawah berdasarkan ini ya. Berarti tinggal kita buat ke dalam garis bilangan ya. Buat ke dalam garis bilangan. Yaitu kita buat garis bilangannya seperti ini. Ada batasnya mulai dari 0, terus 15 derajat, 105 urut ya dari yang terkecil, terus 195, 280, 85 ya, 285, lalu 360. Nah sekarang kita tinggal masukkannya ke turunan kedua ya ini ya, karena kan ini turunan kedua. Misalkan yang 10 di sini ada angka 10 nih, masukkannya ke sini nih yang kita udah sederhanakan ya, turunan keduanya. 10 min 4 cos 2 kali 10 itu kan, kenapa pakainya 10 ya, karena kita mau uji yang di antara 0 sampai 15 ya, apakah dia positif apakah dia negatif. 2 kali 10 itu kan 20 tambah 60 80. Nah cos 80 itu kan di kuadran 1 ya, cos di kuadran 1 itu positif, lalu dikali min 4 maka hasilnya negatif. Maka di sini negatif nih, di sini negatif. Nah kalau untuk di nolnya sendiri kita harus uji apakah dia negatif atau positif. 2 kali 0 kan 0 plus 60, cos 60 juga di kuadran 1 positif, dikali min 4 jadi negatif. Nah dia di 0 negatif. Karena ini cuma persamaan cos, nggak ada yang lain, maka ini pasti selang-seling, negatif positif negatif positif negatif. Nah ini negatif. Sekarang dia mau cekung ke atas. Cekung ke atas berarti yang lebih besar dari 0, berarti ambil saja yang positif. Berarti untuk yang A kita ambil yang positif, yaitu 15 derajat sampai 105. Terus kemudian 195 sampai 285. Sudah ya. Nah ini yang cekung ke atas. Yang cekung ke bawah, yang B, pertanyaan yang B. Yang cekung ke bawah ya kita ambil yang negatif. Dari 0, nah 0-nya ada sama dengan ya, karena pas kita uji di 0 dia negatif. X, kenapa kita nggak uji yang di yang lain di 15? Karena yang di 15 ini kan sudah ditentukan tidak boleh ada sama dengannya nih di rumus ya. Ini sampai 15. Kemudian 105 yang negatif yang kita ambil 105 sampai 195.
Kemudian yang berikutnya 285 sampai 360 seperti ini. Inilah yang dia cekung ke bawah seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal menjawab pertanyaan yang C ya. Ini ingat ya, sudutnya kita dapat 15, 105, 195, 285, 360 ya. Ada 4 yang kita dapat ya. Sekarang kita jawab nomor C. C ini untuk X yang 15 derajat. Nah, kita masukkan ke sini untuk cari titik beloknya. Y sama dengan cos 2 kali X nya kan 15 tambah pi per 3 itu kan 60. Jadi ini sama dengan cos 2 kali ini kan 2 kali 15 kan 30. 30 tambah 60 kan 90. Cos 90 0. Berarti titik beloknya di 15 derajat, 0. Terus yang berikutnya Y sama dengan untuk X nya dulu ya. Untuk X nya dulu, X nya tadi ada 15, terus kemudian X nya ada 105 ya. Ada 105. Kita masukkan ke Y nya. Y sama dengan cos 2 dikali 105 ditambah 60. Ini sama dengan cos 2 kali 105. Lalu hasilnya ditambah 60. Ditambah 60 maka hasilnya menjadi 270 ya, 270. Nah, cos 270 ini sama dengan 0 derajat ya. Berarti didapat 105,0 derajat. Kemudian yang berikutnya untuk X sama dengan 195. Maka Y nya sama dengan cos 2 kali 195 tambah 60. Maka akan didapat cos 2 dikali 195 lalu ditambah dengan 60. Maka akan didapat cos 450. Nah, ini bagaimana kalau sudah lewat dari 360? Tinggal dibuat seperti ini aja. Cos 450 itu kan bisa dibuat 1 kali 360 ditambah 90. Nah, ini sama dengan cos 90 ya. Jadi ini merupakan kelipatan dari 360 plus berapa nih? Cos 90 itu nilainya 0. Maka didapat 195,0 ya. Nah, kalau adik-adik nggak paham menentukan nilai-nilai trigonometri seperti ini, kakak juga nanti taruh di link video ini di deskripsi bagaimana menentukan nilai-nilai trigonometri. Kemudian yang berikutnya untuk X sama dengan 285. Ini kalau kita lihat 0 semua ya. Ini juga pasti hasilnya 0 nih Y nya. Cos 2 dikali 285 plus 60. Ini Y sama dengan 2 dikali 285 lalu ditambah 60. Maka hasilnya 630. Cosnya kita lupa tulis ya. Cos 630. Nah, cos 630 ini bisa ditulis dalam bentuk cos 1 kali berapa nih? Kali 360 tambah dengan 360 juga ya. Kan ya, 360 ditambah
270 ya, 270. Nah, ini sama dengan cos 270. Cos 270 ini 0. Nah, berarti 285,0. Nah, inilah titik-titik beloknya. Oke, sekian video dari kakak. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.